Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada pertemuan yang mulia ini insyaallah seputar santunan anak yatim atau bulan mulia Muharram. Niku nggih insyaallah yang berkaitan dengan bulan Muharram niku apa aja. Di antaranya ulama memberikan banyak keterangan akan keistimewaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan di bulan Muharram yaitu santunan anak yatim atau masirasil yatim, mengusap kepalanya anak yatim, yaitu nanti tepatnya pada hari ke-10 Muharram. Itu nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Firman-Nya Allah di dalam surat Ad-Duha. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Gitu ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, seperti jari telunjuk dan jari ini. Itu diantara hadis-hadisnya rawahul Bukhari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama, tendensi hukum tentang berbuat baik kepada anak yatim di bulan Muharram adalah begitu juga di selain bulan Muharram atau lebih-lebih di bulan Muharram. 10 Muharram diantaranya firman Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Duha, surat A ayat 9, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim jangan engkau membentaknya, tapi berbuatlah lembut, berbuatlah kasih sayang kepada anak yatim. Entah anak yatim itu masih kerabat familinya jenengan semua atau orang lain. Itu ya. Wa ammasa ila fala tanhar. Kemudian Allah melanjutkan, adapun kepada orang-orang yang meminta-minta fala tanhar, jangan membentaknya. Kalau ada orang datang kepada kita, dia minta sesuatu, kalau kita kasih, bisa ngasih, kasih. Enggak bisa ngasih banyak, kasih semampunya. Enggak bisa ngasih walaupun sedikit, jangan dibentak, ditolak dengan kasar, tapi tolaklah dengan halus. Karena firman Allah, wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta jangan kalian membentaknya. Ulama menerangkan bisa dikasih sesuai permintaannya, atau dikasih sesuai kemampuan panjenengan, atau bisa ditolak dengan halus kalau memang tidak bisa ngasih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmatnya Tuhanmu dan dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala fahaddits, maka ceritakanlah. Nah, kita itu boleh cerita akan rizki, akan nikmat, akan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Niatnya mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Bukan niat sombong, karena niatnya adalah untuk tahaddusan dengan nikmatnya Allah. Diperintah oleh Allah untuk menceritakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil daripada Al-Quran. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Berkata Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, saya
wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung anak yatim. Kata Rasulullah, saya dan orang yang menanggung anak yatim. Berarti apa itu? Dirinya Rasulullah dengan orang yang menanggung anak yatim itu di surga nanti hakada, seperti ini. Berarti derajatnya orang yang menanggung anak yatim nanti dekat seperti dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk. Derajatnya orang yang menanggung anak yatim di surga dekat dengan Rasulullah seperti dekatnya diisyarahkan oleh Rasulullah jari tengah dengan jari telunjuk, sedekat itu. Wa farraja bainahuma, tapi Rasulullah benggangkan itu jari. Tidak enggak nempel begini. Kalau ini kan enggak mungkin, masa derajatnya hampir setara. Nah, dibenggangkan. Ya kan? Derajatnya dekat dengan Rasulullah walaupun ada jaraknya. Itu di dalam sebuah hadis diterangkan begitu. Meriwayatkan ing hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Dalam riwayatnya Imam Muslim, kalau tadi riwayatnya Imam Bukhari, ini ada riwayat lain. Riwayatnya Imam Muslim. Apa kata Rasulullah dalam riwayatnya Imam Muslim? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Maknanya sama, beda redaksi aja. Yang tadi riwayatnya Imam Bukhari, yang ini riwayatnya Imam Muslim. Apa katanya yang riwayatnya Imam Muslim? Kafilul yatimi, orang yang menanggung anak yatim. Lahu, baik anak yatim itu masih familinya, aw li ghairihi, atau bukan, atau tidak ada hubungan famili sekalipun, li ghairihi, milik orang lain. Anak, dirinya Rasulullah, saya Rasulullah, wa huwa, dan orang yang menanggung anak yatim tadi, kahataini, seperti dua jari ini, fil jannati, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara ar-rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Kahataini, seperti dua perkara ini, maknanya begitu. Saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti di surga seperti dua perkara ini. Dua perkara tadi Rasulullah sambil isyarah dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya ini menunjukkan orang yang menanggung anak yatim itu nanti akan memiliki keistimewaan, diberikan surga yang tinggi sampai dekat dengan derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadisnya. Terus definisinya yatim itu siapa? Masih ada hal yang perlu diamalkan juga, yang hadisnya sahih juga, yang berhubungan dengan bulan Muharram, yaitu tentang puasa. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul laili, rawahu Muslim. Selain di dalam bulan Ramadan dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim, juga Rasulullah menganjurkan supaya kita mengerjakan ibadah puasa, memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Ini dua perkara ini hadisnya sahih, ya, yaitu berbuat baik kepada anak yatim dan berpuasa atau memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Afdhalus shaumi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah Muharram. Ya kan? Muharram kan syahrullah. Ya kan? Di bulan Allah Muharram. Wa afdhalus salati, adapun sebaik-baik atau paling utama-utamanya salat setelah salat 5 waktu adalah salat di pertengahan malam. Paling utama-utamanya salat setelah salat 5 waktu adalah salat di dalam atau di tengah, di qiyamul lail, di tengah malam. Ini hadis, ya.
Tapi ya saya sering menegaskan, jangan ngambil hadis kemudian kita tidak mengindahkan atau tidak mengkaji tuntunan ulama. Kalau sholat di tengah malam, sedikit saya melebar ke sholat. Jenengan sholat sunnah apapun di tengah malam, entah witir, yang penting setelah tidur ya, entah witir, entah ba'diyah isya, entah sholat sunnah mutlak, entah sholat sunnah hajat, pasti jatuh menjadi sholat tahajud. Yang penting setelah tidur. Jadi kalau maksudnya hadis, paling utama-utamanya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Betul sekali. Tapi tuntunan ulama, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau memang sholat yang rawatib kita belum lengkap, maka sholat malam kita adalah melengkapi sholat rawatib kita. Rawatib yang malam hari itu apa? Witir. Witir kita belum lengkap, kita bangun malam. Witirnya tadi habis isya baru berapa? Baru 3. Habis itu bangun malam, maka selesaikan witirnya menjadi 11. Tambah lagi 4 atau 2 4 kali. Jadinya berapa? 11. Jangan sholat sunnah mutlak dulu. Jadi ulama menganjurkan sholat sunnah mutlak itu setelah sholat rawatibnya sempurna, qobliyah ba'diyahnya sudah, duhanya sudah, witirnya sudah, baru nanti kita melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau belum, lebih utama kita merampungkan sholat rawatibnya dulu, baru nambah sholat sunnah mutlak. Jadi kalau tahajud di malam hari sholatnya sholat nopo berarti? Kalau witirnya belum genep 11, sempurnakan dulu witirnya menjadi 11. Sudah genep 11, ba'diyahnya juga sudah dilaksanakan, monggo. Mau sholat sunnah mutlak lagi sampai 10 rakaat, sampai 100 rakaat, silahkan kalau mau 100 rakaat. Gitu ya. Tapi kalau hemat saya, yang penting jenengan kalau bangun malam rampungkan witirnya, itu sudah masya Allah. Sudah pasti dapat pahala tahajud itu, karena dikerjakan setelah tidur. Wong jenengan sholat isya sakwise ngliyep itu sholat isya ya dan nilai tahajudnya. Kalau memang sudah tertidur terlebih dahulu, apalagi sholat witir, gitu nggih. Jadi otomatis sholat yang diletakkan setelah tidur itu, tidur malam itu mendapat nilai pahala tahajud. Kembali kepada bahasan mengusap anak yatim. Apa definisinya anak yatim? Ya. Jadi kita tahu sekarang dari hadis maupun ayat yang kita baca, ada 2 amalan yang dalilnya sahih. Yang pertama, berbuat baik kepada anak yatim, amalan di bulan Muharram ya. Yang kedua, berpuasa di bulan Muharram. Ini dalilnya sudah bagus, kuat. Artinya kalau orang itu kadang agak rese ya, perkataannya ulama nggak mau sedikit-sedikit harus ada dalil sahihnya dan lain-lain. Ya baguslah disiplin seperti itu, selama tujuannya tidak untuk tidak untuk menyudutkan pendapat-pendapatnya ulama. Karena ulama itu juga orang yang berilmu, lebih berilmu daripada kalian semua. Tidak mungkin ngomongnya sembarangan. Gitu ya. Siapa definisi anak yatim? Wa huwa man mata abuhu wa tarakahu saghiran. Definisi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sementara dia masih kecil. Jadi kalau Pak Haji Zamroni tadi, ya sudah nggak yatim, orang sudah dewasa, sudah, ya kan, itu nggak yatim sudah. Yatim itu man mata abuhu wa huwa saghiran. Man mata abuhu wa tarakahu saghiran. Orang yang ditinggal mati bapaknya sementara dia masih sebelum balik, masih kecil. Kalau yang mati ibunya enggak yatim. Padahal ya ibu itu cenderung lebih memberikan kasih sayang lebih banyak. Tapi kan nafkah itu kan wajibnya bapak. Makanya yatim itu definisinya orang yang meninggal oleh bapaknya.
Tadi anak yatim di kampung sini cuma ada 17 katanya. Ya. Kalau jandanya ada 70. Ya Allah Gusti. Aku itu enggak kenapa-napa sih kalau bilang. Maksudnya kok teliti temen ngitung rondone sampai 70 ngono lho. Ngeri ngitung yatimnya mau entuk 17. Ini mencurigakan. Ya enggak apa-apa, dipikirkanlah, diurusi anak yatim dan dipikirkan mae ora apa-apa. Lesik nom. Ya enggak apa-apa, dipikirkan. Ya kan, semangat. Ya, nanti minta ijazah sama Pak Zamron itu yang punya ijazahnya itu. Ya, kalau saya nggak punya ijazah yang begitu. Ya, Ustaz. Satu aja keteter. Ya. Itu ya. Itu definisi anak yatim yang didawuhkan di dalam kitab-kitab ya, yang didahulukan oleh ulama. Jadi orang anak kecil yang meninggal oleh ayahnya sementara masih kecil itu dalam keadaan lemah yang membutuhkan bantuan dan tanggungan. Yang membutuhkan bantuan dan tanggungan. Ya kalau di negaranya negara seperti negara Indonesia atau di zaman sekarang. Yang mana perempuan itu banyak yang berpenghasilan. Tidak aib perempuan itu bekerja, bahkan kadang penghasilannya tinggi. Coba jenengan membayangkan di zaman Rasulullah yang mana perempuan itu ya tidak kerja, negerinya aja tandus. Di sini ibarat semiskin-miskinnya orang di daerah yang subur seperti Indonesia itu, ibarat pisang masih buah, ibarat pepaya masih tumbuh. Kalau di daerah gurun, kalau udah miskin yang nggak ada makanan sama sekali, orang tanahnya nggak tumbuh apa-apa, jadi membadan. Nah kalau di negara kita semiskin-miskinnya ya masih, bahasa katanya masih lumayan, masih embreh, masih banyak tanaman yang tumbuh. Ya. Nah coba kita bayangkan di daerah-daerah yang seperti itu, ayahnya yang dia sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah meninggal. Ibunya di daerah yang seperti itu mau kerja apa? Satu, mau kerja apa? Yang nomor dua, tidak lumrahnya perempuan itu bekerja di daerah seperti itu. Hatta zaman sekarang di negeri yang seperti itu kan kasihan sekali. Makanya betapa tingginya kedudukan orang-orang yang mau menanggung anak yatim. Tidak ada yang menanggung soalnya. Kalau di negeri kita ya banyak ya rondo-rondo yang sukses. Kadang anak yatim lebih terjamin banyak. Jadi karena ibunya mungkin bekerja, berpenghasilan. Tapi tetap seperti itu. Definisi anak yatim itu tetap orang yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Itu ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Wa yas'alunaka, dan orang-orang itu pada bertanya, 'anil yatama, tentang anak-anak yatim. Apa jawabnya Rasulullah? Qul islahul lahum khairun. Ucapkanlah berbuat baik kepada anak yatim itu khairun, itu sebuah kebaikan yang sangat tinggi, gitu nggih. Itu di dalam Al-Qur'annya. Juga hati-hati ketika orang itu mengurusi anak yatim, yayasan anak yatim. Itu hati-hati, karena Allah juga, atau anak yatim itu kaya, yang kemudian menanggung atau ngopeni masih familinya sendiri. Hati-hati, yang menjadi warisannya anak yatim tersebut jangan didolimi. Yang menjadi haknya dia dari ayahnya yang meninggal, berikan kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dzulman, secara zalim, berarti bukan haknya diambil. Innama ya'kuluna fi butunihim naron, sesungguhnya mereka itu memasukkan ke dalam perutnya api. Bukan makanan atau uang, bukan, tapi sesungguhnya mereka itu sedang memasukkan api ke dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka semua akan masuk
menjadi penghuni neraka, gitu ya. Itu di antara firman Allah yang perlu kita ingat, waspada. Kalau jenengan kebetulan sebagai pimpinan yayasan anak yatim saumpama, perlu hati-hati lebih. Atau kebetulan jenengan adalah sebagai family yang diamanati saudaranya untuk mengasuh anaknya karena dia meninggal katakanlah, maka yang warisannya dia harus diberikan kepada dia. Jangan dibodohi karena masih kecil. Hati-hati seperti dengan ayat tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baik rumah di sekitar kita kaum muslimin, di kalangan orang Islam itu, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, rumah yang di situ ada anak yatimnya dan anak yatim tersebut dibaiki, kita berbuat baik kepadanya, kita sayangi dia. Yuhsanu ilaihi, yang kita ini berbuat baik kepadanya. Sebaik-baik rumah di dalam orang Islam itu adalah rumah yang di situ ada anak yatimnya, berarti dia mengadopsi anak yatim katakanlah, atau sesekali memuliakan anak yatim katakanlah, yang di yuhsanu ilaihi, yang di kita berbuat baik kepadanya. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, dan sebaliknya, seburuk-buruk rumah bagi kita kalangan orang Islam itu rumah yang di situ ada anak yatimnya yang didolimi atau disakiti. Hati-hati, seumpama kebetulan kerabat kita ada yang yatim, kebetulan dia adalah keponakan atau misanan dan melu sama kita, maka haknya dia harus diberikan. Jangan mentang-mentang dia nggak punya bapak yang membela, kemudian kita ini mungkin tidak konsis, ya artinya sedikit celeweng, haknya dia kita tidak berikan, jangan sampai, karena itu ancamannya sangat dahsyat. Dalam riwayat lain, warawal Bukhari fil Adabil Mufrad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal buyut ilallahi baitun fihi yatimun mukram. Dalam hadisnya Imam Bukhari, riwayat lain dikatakan inna ahabbal buyut ilallah, sesungguhnya rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu rumah yang bagaimana? Baitun fihi yatimun mukramun, rumah yang di situ ditinggali anak yatim yang dimuliakan. Jadi kalau jenengan kebetulan diikuti anak yatim, selangkah lagi jenengan itu menjadi rumah yang paling dicintai Allah. Selangkah lagi, apa selangkah laginya? Dengan memuliakannya. Kalau jenengan di antara hadirin ini dia ada rumahnya yang ditinggali anak yatim, diikuti, diderei anak yatim yang mungkin masih familinya atau bahkan orang lain, maka itu sudah menjadi rumah yang paling dicintai oleh Allah. Bila anak yatim tadi dimuliakan, ya dimuliakan sekadar kemampuan, yang penting jangan didolimi, gak harus dimuliakan lebih-lebih. Dimuliakan disamakan seperti kita merawat anak sendiri, tidak didolimi hak-haknya, itu sudah masuk kategori dimuliakan, gitu nggih. Itu keistimewaan anak yatim. Dalam sebuah hadis itu nggih, kalau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam Al-Qur'an Allah pernah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak Allah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai pembawa rahmat, lil alamin, kepada semesta alam. Gitu ya. Dan faktanya ulama mengatakan Rasulullah itu sangat penuh kasih sayangnya kepada anak yatim. Sangat penuh kasih sayangnya kepada anak yatim. Faktanya ulama mengatakan begitu. Walaqad kana alaihi salatu wassalam rahiman bil yatama. Pelaksanaannya di dunia nyatanya, Rasulullah itu sangat tinggi kasih sayangnya kepada anak yatim.
Diriwayatkan Rasulullah itu ketika ada anak yatim mengusap kepalanya, wayal tifu bihim, dan kemudian berbuat lembut, berbuat halus kepadanya. Ya, kalau di negara kita itu yang namanya mengusap kepala itu katakanlah aib, ya. Tapi kan mengusap kepala aib itu kalau anak kecil mengusap kepala orang dewasa, ya kan? Kalau mengusap kepala anak yatim itu perintah agama, itu perintahnya Rasulullah. Diusap kepalanya. Ya. Kalau di tempat kita itu diusap kepalanya marah, dipegang kepalanya marah. Tapi kalau di negara-negara lain, negara barat atau di negara Arab diusap kepalanya ya nggak marah. Karena yang setting di kepalanya mengusap kepala itu isyarah berbuat lembut, bukan isyarah merendahkan. Tapi kalau di negara kita diusap kepalanya, settingan di kepalanya kita itu, kepala itu organ paling mulia, kok dipegang seenaknya sendiri, tersinggung. Ini settingan kita dirubah sebenarnya. Gini badan. Ya, soalnya Rasulullah seperti itu. Masa kita mau settingannya ngelawan settingannya Rasulullah, kan enggak? Ya kan? Tapi kalau orang Arab itu yang marah itu bukan dipegang kepalanya, dipegang pantatnya, marahnya minta ampun itu. Ibarat bawa bedil bisa dibedil itu. Lebih marah ketika kita dipegang kepalanya. Iya, karena itu merendahkan atau isyarah berbuat fasik, berbuat tidak baik. Ya, kita tidak sedang ingin seperti itu berarti diterapkan di sini, tidak. Hanya sekedar wawasan, ya, sekedar wawasan. Hikmahnya apa? Diusap kepalanya aja yang kita ambil. Diusap kepalanya itu bukan berarti direndahkan, tetapi justru diberikan kasih sayang. Rasulullah itu mengusap kepala anak yatim. Apa kata Rasulullah? Man masaha ala ra'si yatimin rahmatan. Siapa orang mengusap kepala anak yatim, diusap kepalanya anak yatim. Tapi ambil dikasih duit, diusap-usap tok, gak dikasih duit kedua. Ya, diusap-usap tok, diuyek-uyek ngono, mboten diparingi arta ya padha wae ngono.